Khusus untuk RDN gitu ya. Seperti apa sejauh ini gitu progresnya? Ya, ya Alobank sudah mendapatkan izin ya untuk sebagai bank RDN dan kami tentu menyasar sesuai dengan segmennya Alobank nih anak-anak muda. Bagaimana anak muda bisa tentu juga untuk bisa mulai investasi dalam bentuk saham di platform-platform digital begitu ya. Sekarang yang sudah kami lakukan dengan investasiku begitu, ini juga diharapkan mendorong segmen dari customer kami yang anak-anak muda ini untuk mulai kalau dalam hal investasi saham menggunakan Alobank ya dengan foreign-foreignnya yang tentunya yang basisnya digital yang sesuai dengan segmen utama Alobank begitu. Itu yang saat ini sedang kami dorong untuk menekan fee-based juga ya. Nah, strategi Alobank ke depannya apa Pak agar bisa jadi apa ya Pak bahasanya pilihan utama gitu ya dibanding bank-bank konvensional yang lebih dahulu main RDN bagi generasi muda ini? Ya, ini kami baru awal ya, sebenarnya masih panjang ini untuk bisa terus menjadi pilihan ya. Jadi kami tentu akan makin banyak lagi kolaborasi dengan berbagai platform-platform untuk sekuritas ya yang berbasis digital yang nanti lebih menjangkau kepada teman-teman anak-anak muda. Nah ini yang kami akan terus tambah sehingga kami bisa hadir di berbagai platform-platform untuk investasi. Itu yang coba kami lakukan dan juga RDN kami ada bunganya. Jadi paling kalau naruh tidak sia-sia karena uangnya juga ikut bertumbuh. Itu salah satu mungkin benefit yang bisa kami tawarkan juga kepada nasabah atau para investor ya yang nantinya akan menginvestasikan dananya di RDN ya, yang ada di Alobank gitu ya. Menarik Pak. Pak Indra ini mungkin kita ke topik yang lain ya Pak ya. Pak Indra ini kan dikenal sebagai sosok yang punya latar belakang teknologi yang kuat gitu ya Pak ya. Di dalam era BI rate yang rendah ini apakah ada ruang untuk inovasi artificial intelligence atau embedded finance yang dikenakan di Alobank untuk semakin meningkatkan lagi operasional Alobank dan juga profitability tentunya Pak? Ya, tentu kami kan ini bank umum yang basisnya teknologi ya. Jadi memang kami sangat ya kami lean ya, agile dan basis teknologinya yang terus kami kembangkan. Tentu data menjadi salah satu salah satu aset utama kami untuk bisa makin kontekstual, makin relevan begitu. Nah, kami memang dalam strategi pengembangan bisnis ini menempatkan data betul-betul sebagai data centric organization ya, data driven organization. Dan juga AI ini kami tempatkan sekarang kami sudah geser dari mobile first ke AI first. Jadi kami memang menempatkan AI ini sebagai otak dari bisnis, kami sebut dengan Alobrain. Alobrain ini ya menjadi otak bagi dalam hal pengambilan keputusan supaya dalam dua hal sebenarnya bagi kami di bank ya. Bagaimana kami bisa lebih engage lagi dengan customer, kami bisa lebih mengetahui customer lebih baik, lebih kontekstual, lebih customize ya. Kemudian juga kedua, manajemen risiko yang lebih efisien ya. Kami bisa memanage risiko lebih baik, bisa mengembangkan underwriting proses yang lebih baik, lebih granular, lebih juga lebih adaptif begitu. Itu juga area-area yang kami terus perkuat menggunakan artificial intelligence ya di 4 area, di customer engagement, kemudian juga di credit scoring tadi. Ketiga di fraud detection, karena kan juga ancaman risiko fraud juga terus meningkat. Nah, ini AI juga dimakan. Keempat adalah di smart operation, bagaimana operasi kami betul-betul semakin efisien ya. Apapun yang bisa dilakukan oleh mesin, oleh robot ya kita biar oleh AI saja. Manusianya lebih untuk analitik, untuk engagement, untuk melayani customer, membuat strategi, marketing dan sebagainya. Jadi ini adalah area-area yang kami terus kami perkuat ya dengan teknologi AI dan untuk kami sebagai bank digital kan memang ramping ya dan besarnya dengan kolaborasi. Maka embedded finance tadi juga salah satu strategi kemampuan kami untuk bisa tumbuh dengan cepat menggunakan embedded finance tadi, menggunakan API di mana kami bisa menjadi di bank as a service di platform-platform partner lainnya gitu ya. Oke, baik. Nah, berarti kan dengan adanya embedded finance ini, Alobrain itu tadi sangat mudah untuk memanfaatkan hal ini untuk memperluas ekosistem digital dari Alobank ya Pak. Bisa lewat kolaborasi dengan fintech gitu ya atau e-commerce. Betul ya Pak? Betul ya. Jadi kami besar dengan kolaborasi dengan fintech, digital platform, e-commerce, travel site dan lain sebagainya sehingga kami bisa
melayani, mengakuisisi atau memanfaatkan ekosistem dari partner kami juga secara bersama-sama. Oke, luar biasa Pak. Nah ini kita kembali lagi Pak ke pertanyaan yang mungkin cukup forward looking ke depannya. Kita sudah berada di half 2 2025 semester 2 ini. Melihat tren penurunan suku bunga yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, apa target pertumbuhan Alobank mungkin sampai akhir tahun? Apakah dengan adanya penurunan suku bunga ini akan lebih agresif Pak untuk growth-nya sendiri dibanding tahun lalu? Ya tentu ini kondisi yang positif, peluang yang ingin kami terus manfaatkan, dan tentu kami ingin bertumbuh secara sustain ya, terus tumbuh secara berkelanjutan, dan ini tentu kami terus bekerja keras untuk bisa memperkuat identitas kami sebagai bank digital ya, supaya punya value dan pembedaan dibanding yang lain, dan kami terus juga memperkuat bisnis model kami yang tadi ya digital first, ecosystem first begitu, sebagai everyday bank, sebagai bank yang memang diharapkan bisa menjadi utility setiap hari dipakai. Kefamiliaran ya Pak. Betul, ya. Oleh karena itu tentu dalam hal kapabilitasnya tentu kami perkuat, baik dari sisi tadi sebagai bank, tentu kemampuan memberikan kredit yang semakin baik ya, semakin granular, berbasis customer, berbasis sektor, berbasis channel, itu semakin halus ya. Itu namanya kan bisa tumbuh secara sehat begitu. Terus feature-featurenya diharapkan juga lebih kontekstual, relevan, yang memang dibutuhkan dalam keseharian dari customer. Intinya ketika teknologi itu sudah kuat internally, di-embed kemana-mana juga lebih mudah gitu ya Pak ya, dan akan semakin familiar, bisa digunakan untuk daily life gitu ya, daily life activities. Oke. Nah Pak, ini kalau misalnya kita ngomongin ekosistem digital perbankan, ini kan semakin padat ya Pak ya. Dan kita dengar gini ya, maksudnya ada narasi-narasi seperti bank digital itu cenderung agresif dalam promo dan bunga rendah gitu ya, untuk bersaing dengan satu sama lain. Kalau dari Alobank sendiri bagaimana menghindari perang bakar uang yang tidak sehat, yang akhirnya justru malah menimbulkan kerugian untuk ekosistem digital bank sendiri? Betul, jadi memang tadi penting kita untuk bisa terus nggak berhenti ya, bisa memberikan value dalam artian benefit driven atau convenient driven ya. Jadi kalau dengan bank digital, memang bank digital kan keunggulannya dia operationnya sangat efisien, jadi cost per customer itu rendah gitu ya. Nah kita bisa kompensasikan itu untuk memberikan value kepada customer dari benefitnya. Yang kedua adalah dari convenience-nya, bagaimana sebagai bank digital itu kan kita harus memberikan dua hal supaya trust orang mau pakai bank digital ya. Satu adalah transparansinya harus makin baik ya, supaya orang juga percaya dengan layanan Alobank. Yang kedua adalah model-model bisnisnya harus memberikan empowering kepada customer supaya lebih punya fleksibilitas, customer bisa mengelola uangnya sendiri dan terus ditumbuhkan. Seperti produk kami Alogrow, itu kan satu model tabungan yang unik ya, yang tumbuh rasanya bisa tumbuh seperti deposito tapi bisa dicairkan kapan saja. Nah ini kan hal-hal yang memberikan empowerment, kemudian fleksibilitas pada customer, termasuk tadi di digital lendingnya ya, bisa customer bisa lebih fleksibel, kontekstual, ya tenornya bisa dipilih sendiri, pembayarannya bisa dipercepat, prosesnya juga cepat. Itu hal yang coba terus kita kembangkan.